Halo Bre, ketemu lagi. Oke Bre, kita melanjutkan showcase ya Bre. Showcase karakter baru, atau lebih tepatnya penjelasan skill ya Bre, skill dan pasif dari karakter baru. Kemarin Ane udah jelasin mengenai LL Goku yang baru ya Bre, dan harus Ane akuin LL yang baru, Goku yang baru itu punya mekanisme bertahan yang bagus ya Bre ya. Mungkin kalau menurut Ane the best buat meta sekarang lah Bre ya. Apalagi kalau kita udah kena no switch atau kita nggak bisa switch ya Bre ya. Kayak ya kena anti counternya si Ultra UI, terus counternya Ultra Titan Fight itu lumayan ini ya Bre, bukan lumayan lagi, malah bisa sangat mengcounter ya, karena kita udah kehilangan ki, nggak bisa ngeras, nggak bisa main ability, cuma bisa melongo doang gitu. Menurut Ane bagus, dan sekali lagi ya Bre, kalau kalian pengen ngeliat detailnya, pasif dan skillnya Goku ini, sama sedikit strategi ya Bre, Ane bahas sedikit. Rekomendasi tim ya Bre, kalian bisa lihat di video yang ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan ya Bre, ada yang request untuk membahas Dias. Oke Bre, Ane bahas ya. Sebenarnya Ane mau bahas satu-satu, tapi kita akan bahas Dias dulu setelah itu. Oke, yang pertama Dias ini ungu ya Bre, tipe melee. Kita langsung lanjut aja ya untuk detailnya. Seperti biasa untuk Dias Ane belum punya ya Bre ya, karena Ane uang nggak summon. Untuk status kita skip. Untuk tambahan card ya, itu nggak ada. Strike 18 biasa. Tagnya Bre, tagnya yang busuk ya. Tagnya cuma Tarles Crusher Corps, dan dia dari Saga from the Movie. Oke, lanjut untuk artnya ya Bre ya. Untuk strike ya Bre, strike itu setiap kali kalian pakai akan dapat tambahan 10% damage tambahan strike selama 5 detik. Jadi semakin kalian sering pakai strike, strike kalian bakal makin sakit ya. Blast juga sama ya Bre ya. Semakin sering dipakai juga semakin sakit. Lanjut, bulunya Meteor Ball, deal massive explode damage, inflict all enemy attribute downgrade. Oh, ketika kena ya Bre, ini nggak ada ininya, nggak ada keterangannya. Ngasih semua musuh 25% damage tambahan. Ngasih semua musuh tambahan 25% damage yang diterima selama 20 detik ketika diaktifkan. Menghancurkan semua kartu lawan ketika hit. Ini yang kampret apa Bre? Kalian pakai kena nggak kenanya, kalian pakai gini. Itu semua musuh selama 20 detik itu bakal menerima 20% lebih banyak damage Bre. Jadi ini bisa kalian manfaatin ya Bre, kalau kalian bisa fast hand atau bisa mengantisipasi perfect vanish-nya musuh. Kalian pakai aja blue, asal pakai blue, hindarin, kalian combo, musuh bakal tersiksa ya Bre, karena dapat tambahan damage gede banget. Lanjut untuk hijaunya, Pride of Former Prince. Oh, dia mantan ini pangeran. Oke. Menghancurkan semua kartu kita dan secara random menarik 3 kartu baru. Balikin ki 20 ya, dapat tambahan ki 20. Terus minus 15% untuk defense lawan selama 10 detik. Jadi ini Bre, kebal pengurangan ki selama 10 detik dan akan mengaktifkan efek tambahan tergantung berapa banyak kartu yang kita hancurkan. Kalau satu itu nge-heal 5%, 2 kartu nge-heal 10% dan dapat tambahan 10% damage selama 10 detik. 3 kartu itu nge-heal 15% dan dapat tambahan 20% damage ya Bre, sama 10 detik. Ini hijaunya dari logonya Bre, dia cuma pose doang ya harusnya ya. Ya harusnya dia pose doang. Ini bagus sih untuk hijaunya, dan dia nggak ada batasan ya Bre ya. Jadi pengurangan, nggak ada batasan untuk aktivasinya. Lanjut untuk ultinya, dia punya ulti ya, Meteoric Crush. Deal massive explode damage, 30% damage tambahan untuk ulti. Terus kalau kena itu mengurangi waktu standby satu tim 10 detik. Ngasih musuh minus 2 untuk kecepatan penarikan kartu. Ini bisa dibilang musuh hampir nggak narik kartu ya Bre, selama 10 detik. Kunci 1 slot kartu lawan selama 10 detik plus armor ketika nyerang. Oke. Lanjut ke ability ya Bre, main ability-nya The Lone Pillar of Strength on this planet. Narik ulti, nge-heal 20%, balikin ke 40. Jadi anti cover charge selama 10 detik. Ingat ya Bre ya, jadi anti cover charge-nya si Dias itu ketika mengaktifkan main ability. Setelah mengaktifkan main ability, aktif hijaunya itu dia jadi kebal pengurangan ki. Gitu ya Bre ya.
itu juga 10 detik untuk jadi anti convergence-nya. Terus jadi anti endurance selama 10 detik. Ini maksudnya bukan ultinya yang jadi anti endurance, tapi semua serangan Diaz itu jadi anti endurance selama 10 detik setelah memakai main ability. Jadi kalau kalian nyerang musuh belum kalah atau belum mati ya, terus kalian serang pakai kartu apapun dalam jangka waktu 10 detik, itu endurance-nya tidak akan aktif. Ingat ya bro ya, endurance dan revival itu beda. Nanti ada bikin deh untuk istilah-istilah itu ya bro, supaya kalian nggak pusing ya. Lanjut untuk Z ability-nya itu dia nambah Saga from the movie untuk strike dan blast attack. Untuk tambahannya mengikuti bintang ya bro ya. Lanjut untuk pasifnya, pasif pertama Assault Washer plus the following effect to self. Ketika battle dimulai 100% damage tambahan, 25% damage tambahan untuk blue, nggak bisa di cancel, mengurangi damage diterima 70% dan 50% kecepatan ki. Nambah kecepatan penerangan lampu 1 level. Oke. Ini Diaz ini di full-fullin untuk blue-nya ya bro, kelihatan ya. Masih pasif 1, the following effect occur when this character atau the ketika Diaz memasuki battle itu balikin ki 20, 80% damage tambahan. Nggak bisa di cancel, aktif 1 kali permanen ya bro ya. Minus 5 untuk cost strike dan blast selama 15 detik. Ngasih semua musuh minus 10% untuk power strike dan blast selama 10 detik. Dan 20%, minus 20% untuk power ulti dan blue. Jadi ini bisa kalian manfaatin atau overchance ya bro ya. Jadi dia sedang overchance itu musuh itu berkurang powernya. 10% untuk strike dan blast, 20% untuk blue dan ulti. Pasif 1, the following effect also occur. Ketika efek ini akan aktif ya bro ya, syaratnya adalah kalau dalam satu tim itu ada Tarles Crusher Corps selain Diaz, itu ketika Diaz masuk di battle itu narik kartu hijau aktif 3 kali secara random menghalau 1 kartu lawan. Terus plus the following effect to self. Ini maksudnya adalah setiap kali Diaz narik kartu itu balikin kill 10, terus dapat 15% damage tambahan selama 10 detik. Also apply the following effect to self. Nah, kalau kartu hijau yang ketarik, yang ke draw itu secara random narik kartu lagi paling banyak 3 kartu kalau kita punya 3 atau kurang. Jadi tipe netral selama 10 detik. Terus juga jadi anti convergence selama 10 detik. Ini kalau kalian bikin tim Tarles Corps ya, anak buahnya Tarles sih. Menurut kalian OP sih pasifnya. Lanjut Nihilistic Warrior. Punya convergence untuk blast, bisa dikompol pakai blue seperti biasa. The following effect active when hit in enemy. Efeknya berarti ketika kena serangan dari lawan aktif 1 kali itu dia langsung heal 15%, mengurangi waktu standby Tarles Crusher Corps selama 1 detik, terus mengurangi kilauan 20. Efek ini akan reset ketika dia switch standby ya. Jadi punya mekanik bertahan meskipun aktif 1 kali bro ya. Lanjut masih pasif 2, the following effect active when karakter switch. Ketika dia switch ke standby, ini secara random narik 1 kartu baru ketika kita punya 3 atau kurang, aktif 3 kali. Terus nge-heal 1 tim 5% aktif 3 kali. Nge-heal tim yang punya tag Tarles Crusher Corps atau TCC ya bro ya, kita singkat aja ya. Tag TCC 5% lagi. Jadi kalau kalian bikin tim full TCC, Diaz itu switch itu ngambilnya 10%. Balik lagi 10% damage tambahan untuk 1 tim selama 20 detik. Tambahan lagi 10% kalau timnya itu punya tag TCC ini ya. Tarles Crusher Corps. Mana tadi? Oke, efek terakhirnya ya bro ya untuk pasif 2. The following effect occur every time the enemy. Setiap kali musuh pakai blue, ulti atau awaken dan ada Diaz di arena, itu dia langsung nge-heal 20% aktif 2 kali. 10% damage tambahan untuk 1 tim. Terus 10% damage tambahan lagi untuk tim yang punya tag TCC. Oke bro, untuk urutannya bro ya, dari di atas kertas dari pasif dan skillnya, Diaz ini adalah tipikal fighter ya bro, fighter yang serangannya itu tinggi. Ditambah dia bisa jadi support 1 tim, apalagi kalau kalian bikin tim TCC. Nah kalau aneh lihat ya dari Diaz doang, ini kayaknya treatmentnya itu bakal sama kayak Ginyu Force yang baru ya bro ya.
Itu kalau kalian bikin satu tim itu bakal mengerikan banget. Universe yang baru itu ada sebenarnya selalu nggak sama ya, tapi karena dulu memang gambling juga karena mau summon ke banner berikutnya. Ini kayaknya tag TCC atau Tireless Crusher Corps ini juga punya ini yang sama ya Bro ya, perlakuan yang sama ya. Dia bakal makin OP atau dia bakal kelihatan maksimal pasif dan skillnya ketika dibikin satu tim dalam satu tag. Memang tagnya cuma satu Bro, tapi dia bisa mendapatkan manfaat dari episode Saga from the Movie ya Bro ya. Dan kalau kalian bikin tim TCC dan kalian butuh buff nyawa, itu kalian bisa pakai Gokua, karakter ekstrim ya Bro ya. Itu ngasih nyawa 20 apa ya, 20%-an lebih ya untuk karakter Saga from the Movie. Jadi bukan berdasarkan tag tapi berdasarkan episode. Itu kalian bisa manfaatin untuk ngebuffnya ya Bro ya. Tapi akan lebih afdol kalau kalian punya semua karakter TCC yang bintangnya tinggi, itu bakal saling ngebuff satu sama lain ya Bro. Nanti yang akan jadi masalah adalah equipmentnya. Jadi menurut aneh kalau kalian summon Goku itu worth it banget. Dia bakal worth it kalau dia satu tim sama tag TCC. Kalau enggak satu tim sama tag TCC pun juga dia lumayan lumayan bagus ya. Jadi good luck buat gacanya. Dan sekali lagi aneh skip gacha karena ini udah mendekati Legend Fest ya Bro ya. Nanti sekitar November, Oktober juga aneh yakin bakal ada karakter yang broken, bisa dibilang broken untuk menguras CC kita. Ya ini analisis dari segi marketing aja ya Bro ya. Semoga salah, apalagi nanti ada Dragon Ball Daima juga aneh nggak tahu apakah akan ada campaign Daima. Jadi kita tunggu aja ya Bro ya. Untuk kali ini aneh skip meskipun bagus karakternya. Ya tapi gitu ya Bro ya. Semoga penjelasan aneh membantu buat kalian yang baru punya dan nggak tahu atau malas baca. Semoga dengan mendengarkan aneh ini kalian bisa bikin strategi dan juga bikin tim yang bagus buat Dias ya Bro ya. Dan yang belum gacha, semoga bisa menjadi pertimbangan kalian untuk gacha atau enggak. Oke Bro ya, kalau ada yang mau ditanyain boleh drop aja di komen. Sekali lagi terima kasih sudah nonton, harga ciao.